Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video ini kita membahas terkait dengan alur pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Rekan-rekan perlu mengetahui hal ini agar supaya rekan-rekan bisa menyiapkan segala sesuatunya seawal mungkin agar proses pengangkatan dan pendaftaran menjadi P3K tahun 2024 itu bisa lancar. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan di tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer maupun P3K dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa tahun ini formasi P3K 100% khusus disiapkan bagi para tenaga honorer. Termasuk juga bagi seluruh tenaga honorer wajib mengikuti seleksi P3K ya, tanpa terkecuali kepada rekan-rekan honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun agar supaya bisa diangkat menjadi P3K. Berulang kali Kemenpan RB menegaskan dan menginstruksikan kepada seluruh tenaga honorer agar melakukan pendaftaran P3K pada tahun 2024 agar supaya bisa diangkat dan termasuk ke dalam tahap verifikasi ya, tahap verifikasi tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun alur pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 seperti dengan apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama adalah instansi pemerintah itu melakukan rincian informasi pada sistem informasi aparatur sipil negara perencanaan. Setelah itu akan dilakukan usulan rincian informasi ASN di verval atau diverifikasi oleh BKN dan Pan RB serta ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk tahap 2 ini sudah dilakukan, bahkan Kemenpan RB sudah menyerahkan sebagian surat keputusan formasi aparatur sipil negara kepada masing-masing instansi maupun instansi daerah. Setelah tahap itu yang akan kita tunggu adalah instansi pemerintah. Tahap selanjutnya adalah instansi pemerintah akan mengumumkan pengadaan ASN. Nah, sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemenpan RB, rencananya pada tanggal 26 September tahun 2024 ini, itu sudah disepakati merupakan jadwal pengumuman pengadaan ASN. Dan pada tanggal 27 September itu proses pendaftaran akan segera dibuka. Mudah-mudahan jadwal yang telah disepakati oleh Kemenpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI ini betul-betul bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Setelah tahapan pengumuman, tahap selanjutnya adalah para pelamar atau honorer dipersilakan membuat akun dan registrasi pada situs sscsn.bkn.go.id. Nah, tentu pada saat membuat akun ini ada hal-hal yang mesti disiapkan dan rekan-rekan harus teliti membaca segala syarat yang telah ditetapkan oleh BKN yang akan diumumkan pada akun sscsn.bkn.go.id. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat peserta membuat akun, tahapan selanjutnya adalah validasi data kependudukan. Nantinya di sini akan diminta ya, seluruh honorer akan diminta memasukkan nomor induk kependudukan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar pada tahapan CPNS, dipastikan pada saat pendaftaran P3K tidak akan bisa lagi membuat akun. Setelah itu, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sudah bisa mengisi seluruh format yang ada di akun SSCSN dan selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Banyak hal yang mesti diperhatikan pada seleksi administrasi ini, diantaranya adalah penggunaan e-materai pada tahapan seleksi. Pada saat pembukaan
tahapan pengadaan CPNS yang lalu, penggunaan e-materai ini ternyata menimbulkan persoalan oleh karena banyaknya peminat, sehingga stok e-materai melalui layanan online itu tidak bisa dilakukan proses pembelian dan pembubuhan. Nah, untuk proses pendaftaran CPNS yang lalu diperkenankan untuk memakai materai tempel. Nah, kita belum tahu apakah di tahapan seleksi P3K ini kebijakan penggunaan materai tempel itu kembali akan dilaksanakan atau tidak. Namun yang pasti rekan-rekan, apabila rekan-rekan menggunakan e-materai, pastikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar supaya rekan-rekan berkas yang rekan-rekan masukkan itu bisa lolos verifikasi oleh sistem sscsn.bkn.go.id. Selanjutnya, setelah tahapan seleksi administrasi, maka para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi. Apabila memang ada hal-hal teknis administrasi yang memang disebabkan oleh kesalahan pansel, baik pansel lokal maupun panselnas, itu rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Akan tetapi jika itu kesalahan dilakukan oleh personal pendaftar, maka bisa dipastikan tidak akan bisa disanggah kegagalannya dalam seleksi administrasi. Kemudian rekan-rekan, setelah lolos proses atau seleksi administrasi, maka para pelamar itu bisa mengikuti ujian dengan sistem CAT pada Badan Kepegawaian Negara. Rekan-rekan perlu mempersiapkan belajar terkait dengan soal ya. Terkait dengan soal nanti akan diatur secara teknis materi soal melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah proses ujian melalui CAT, maka pihak BKN akan mengolah hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas atau nilai afirmasi yang ditetapkan. Nilai afirmasi ini tentu adalah tambahan nilai yang diberikan oleh kategori tertentu. Sebagai contoh, misalnya untuk honorer kategori 2 itu bisa dipastikan mendapatkan nilai afirmasi sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Setelah proses penilaian, pengolahan hasil seleksi, maka selanjutnya adalah pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan setelah itu akan diakhiri dengan penetapan nomor induk P3K dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Untuk SK P3K ini nantinya akan diterbitkan oleh masing-masing instansi, artinya ditandatangani oleh bupati bagi pemerintah daerah, wali kota bagi kota ya, wali kota bagi kota. Namun proses verifikasi administrasi pengusulan NIP itu nanti akan dilakukan melalui sistem BKN, sistem Badan Kepegawaian Negara. Demikian rekan-rekan alur pengangkatan dan pengadaan P3K ya, pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikut.